tim sweeper itu 2 anggota polisi yang menangkap Adit. Tetapi begitu berbelok, Afif sudah tidak ada di belakangnya. Di dalam ekspos kasus sebenarnya tidak pernah melihat Afif itu meloncat. Saya akan menuju ke tempat TKP di mana Afif Maulana ditemukan, saudara. Masih ada garis polisi, saudara. Oh, ada juga yang sedang bekerja, ternyata. Saudara, simpang siur menyelimuti kematian AM, bocah berusia 13 tahun yang diketahui meninggal di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga bocah malang tersebut dianiaya oknum aparat. Apakah benar? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Tangisan ibu Afif Maulana, Anggun, tak terbendung. Seraya mengangkat foto putranya, ia masih berharap akan adanya keadilan bagi Afif Maulana. Anggun bersikeras, anaknya diduga dianiaya aparat saat digiring dalam razia tawuran di Polsek Kuranji 9 Juni silam. Ada oknum tuh yang bilang dia pingsan. Tapi yang kalau menengok ke belakang, diginikannya sama oknum tuh. Itu di Polsek berarti? Iya. Polsek Kuranji? Iya. Tim sasaran menelusuri tempat kejadian perkara di jembatan Kuranji untuk mengetahui seperti apa lokasi ketika Afif ditemukan. Ya, saudara, saya berada di jembatan Kuranji, bypass di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan saat ini saya berada di lokasi TKP di mana bertemunya Afif bersama dengan belasan lebih anggota Sabara. Apabila Anda lihat ke bawah bersama saya, sekarang lagi ada proses lagi ada proses konstruksi di bawah sana. Apabila Anda bisa lihat juga di sini banyak bebatuan juga ya, saudara. Batu-batunya lumayan besar dan ketinggiannya kalau misalnya dari jembatan ke bawah ini sekitar kurang lebih 10 meter ya, 12-14 meter, saudara. Kami akan mencoba turun ke bawah untuk mengecek bagaimana TKP tempat ditemukannya Afif Maulana. Bisa Anda lihat, ini jalanannya ramai ya. Sementara kejadiannya itu, kejadian pada saat Afif bertemu dengan para pasukan Sabara itu sekitar pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Berdasarkan keterangan saksi A bahwa Afif itu meloncat ke bagian tengah sebelah sana. Dan mayat Afif ditemukan jam 11 siang di sini. Masih ada garis polisi, saudara. Ini jejak mobil sepertinya bekas hasil polisi melakukan olah TKP. Ada 2 kronologi versi LBH Padang dan orang tua Afif. Ada juga kronologi versi polisi. Ini ngerjainnya selalu siang atau kadang-kadang malam juga, Pak? Enggak, siang aja. Siang aja? Enggak, bahaya. Iya sih, lampunya juga nggak dipasang ya. Dari tanggal berapa, Pak? Apa? Pemasangan ini dari tanggal berapa, Pak? Bulan 3. Oh, bulan 3. Berarti yang kejadian kemarin cuma lihat paginya doang ya? Ya, kita libur pembunuhannya yang ada. Siap. Oh gitu, tiba-tiba datang udah ada garis kuning apa gimana? Penyebab kematian Afif masih menjadi tanda tanya.
Perbedaan kronologi mencuat antara keluarga Afif dengan kepolisian. Lembaga Bantuan Hukum Padang melalui Koordinator Advokasi Diki Rafiki mengaku bahwa Afif sempat digiring ke Polsek Kuranji dan diduga dianiaya sebelum akhirnya meninggal. Ya, ada beberapa saksi dan juga merupakan korban di malam itu. Dia sebenarnya pada fokusnya dia melihat Afif di saat itu, Afif Maulana di Polsek Kuranji sebenarnya. Ditanya dalam ekspos kasus itu apakah saksi A melihat Afif Maulana itu loncat? Tidak. Nah, lalu kami hubungkan dengan kesaksian yang lain bahwa dia dibawa ke dalam mobil dulu, dibawa ke dalam mobil, lalu diturunkan di Polsek Kuranji, lalu di Polsek Kuranji mendapatkan penyiksaan dari beberapa keterangan, lalu ada satu yang berteriak minta ampun. Dan setelah itu pingsan dan beberapa hal tersebut pingsan. Nah, di saat itu beberapa saksi sudah tidak menemui AM lagi gitu. Sementara itu Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono memaparkan bahwa Afif justru mengajak saksi Ade untuk melompat dari jembatan Kuranji untuk menghindari aparat. Saat kami mengejar pelaku-pelaku ini, yang jumlahnya puluhan sepeda motor ini, satu di antaranya ditumpangi oleh saudara Aditya dan Afif Maulana. Jadi di saat jatuh jarak 3 meter itu tak ada percakapan lah di tepi jembatan itu, bahwa Afif Maulana mengajak Aditya untuk melompat. Mengajak Aditya untuk melompat, berarti melarikan dirilah dengan cara melompat, tetapi Adit itu menjawab jangan melompat. Kita menyerahkan diri saja. Itu ada himbauan juga dari Aditya. Polisi menyatakan ketika saksi Ade menolak ajakan Afif untuk melompat, tak lama kemudian Afif justru melompat dari atas jembatan Kuranji. Itu limit waktunya hanya hitungan detik. Di saat Adit berbalik mencari handphonenya, dia ditangkap oleh sweeper yang di belakangnya. Tim sweeper itu 2 anggota polisi yang menangkap Adit. Tetapi begitu berbelok, Afif sudah tidak ada di belakangnya. Ini yang terjadi. Nah, kemudian yang ditangkap ucapannya apa? Ini Adit itu ngomong apa ke polisi yang nangkap ini? Pak, teman saya tadi ada yang melompat. Pak, teman saya tadi ada yang melompat. Hanya sayangnya polisi itu yang diajak bicara sama Adit itu tidak percaya kalau ada yang melompat. Wong setinggi itu kok meloncat gitu loh. Seperti itu. Nah, ini cerita beda. Akhirnya dibawa ke Polsek. Ini Adit sudah tidak ada Afif, memang tidak ada yang melihat Afif. Kepolisian menyatakan penyebab kematian Afif ialah patahan tulang yang menembus paru-paru. Dini hari sampai pukul 11.55 itu 9 jam ke sana itu memang sudah muncul lebam-lebam mayat dan kaku mayat. Itu yang ditemukan di sekujur tubuhnya Afif Maulana, lebam mayat yang ditemukan di sekujur tubuhnya, dan terdapatlah patahan tulang di iga belakang sebelah kiri nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang menembus paru-paru sebelah kiri sepanjang 11 cm. Itulah penyebab kematiannya. Terkait sejumlah luka yang ditemukan, ayah Afif Maulana bersikeras bahwa anaknya diduga dianiaya oknum aparat. Lantaran luka di tubuh Afif dinilai tidak seperti luka orang yang terjatuh dari ketinggian. Saya nggak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat, karena nggak masuk akal. Ciri-ciri di badannya nggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah kan. Ini anak saya kepalanya nggak pecah, kaki nggak patah, tangan nggak patah. Sejumlah kejanggalan mencuat dalam kematian Afif. Salah satunya, keluarga tidak pernah menerima hasil otopsi Afif. Pertama akan menyerahkan hasil otopsi kepada pihak keluarga atau kuasa hukum. Tapi sampai hari ini kami belum menerima hasil otopsi. Afif, seorang siswa SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji.
Malam sebelumnya di jembatan tersebut, polisi menangani aksi tawuran dan mengamankan 18 orang pelaku. Muncul dugaan Afif menjadi korban penyiksaan polisi. Ia diduga turut diamankan bersama para pelaku lainnya ke Mapolsek Kuranji. Soal keberadaan Afif di Polsek Kuranji, LBH Padang menyebut keterangan saksi berbeda-beda. Kepada LBH, saksi kunci AD yang mengabarkan kepada polisi bahwa Afif melompat dari jembatan, mengaku Afif ada di antara para pelaku tawuran yang diamankan polisi. Nah, lalu kami hubungkan dengan kesaksian yang lain bahwa dia dibawa ke dalam mobil dulu, dibawa ke dalam mobil, lalu diturunkan di Polsek Kuranji, lalu di Polsek Kuranji mendapatkan penyiksaan dari beberapa keterangan. Rekaman CCTV di Polsek Kuranji bisa menjadi alat bukti utama apakah Afif turut diamankan bersama para pelaku lainnya. Namun menurut polisi, hasil rekam CCTV di Polsek Kuranji tidak bisa diakses karena telah melewati masa penyimpanan data selama 11 hari. Limit waktunya itu tidak lebih dari 11 hari, itu masih bisa terekam di situ. Sementara yang kejadiannya itu tanggal 9 Juni, kan 9 Juni, kemudian dilaporkannya setelah kurang lebih 2 minggu kemudian, itu sudah melampaui dari 11 hari itu. Nah, saat dibuka tidak hilang, tapi tidak bisa dibuka. Kami mendatangi Polsek Kuranji untuk mengetahui kondisi CCTV di sana. Oh ya, saya mau tanya dong Pak, yang kasus Afif, itu CCTV-nya, kalau yang di Polsek Kuranji CCTV-nya di mana sih Pak? Yang kata Pak kita itu saya juga dapat dengar CCTV dikalahkan oleh jauh ya. Gini Pak, CCTV harganya standar itu. Kadang-kadang seminggu dah. Sejumlah lebam dan luka di tubuh Afif pun mengundang tanya yang diduga akibat dianiaya. Selain lebam di area tulang rusuk, ditemukan juga luka lecet dan lebam di bagian tubuh lain. Menurut polisi, luka lebam muncul setelah kematian Afif yang jenazahnya ditemukan 9 jam usai kematian. Sebenarnya lecet-lecetnya luka itu karena jatuh dari motornya ini. Lebam itu dari keterangan dokter forensik mengatakan bahwa 9 jam saat ditemukan, kira-kira jam 4 atau 3.40 dini hari sampai pukul 11.55, itu 9 jam ke sana itu memang sudah muncul lebam-lebam mayat dan kaku mayat. Berdasarkan luka yang ada di tubuh Afif, Ketua Ikatan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah, melihat luka Afif konsisten dengan luka terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. Kalau dia jatuh dari jarak hanya 1 meter, itu kepala dulu gitu ya. Oke. Terus kemudian dia kalau jatuh di bawah itu, lebih jauh lagi 2 meter, 3 meter, ini adalah posisi ketika menyentuh dasar. Jadi modelnya kepala itu dia akan terguling gitu ya. Kalau jadi kalau misalnya saya ambil salah satu bukan ya, misalnya ini kepala gitu, dia akan jatuh dan berguling gitu. Oke. Nah, ya sehingga ketika di jarak 14 meter, ya memang daerah dada dan posisi jatuhnya bisa seperti ini, ya. Ini secara forensik, ya rolling begitu. Kapolda Sumatera Barat menegaskan kasus penemuan jenazah Afif Maulana tidak ditutup. Kasus ini akan terus didalami jika ditemukan bukti baru. Polda Sumatera Barat belum pernah menghentikan baik lidik maupun proses penanganan perkara terkait Afif Maulana. Polda Sumatera Barat belum pernah menyatakan menutup kasus ini atau berhenti atau menghentikan kasus ini sebelum semuanya memang benar-benar bisa kita tuntaskan, sehingga sifatnya terbuka. Siapapun masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai fakta, mempunyai informasi apapun terhadap kasus ini, silahkan, kami akan tetap menerima. Kapolda bilang kasus kematian Afif berbeda dengan kasus dugaan pelanggaran disiplin aparat dalam penanganan para pelaku tawuran di kantor Polsek Kuranji.
Dalam kasus dugaan pelanggaran, 17 polisi sudah diperiksa. Yaitu TKP Jembatan Kuranji dan TKP Polsekta Kuranji. Jangan dikorelasikan itu peristiwa yang sama, itu peristiwa yang terpisah antara penemuan mayat di bawah Jembatan Kuranji dan juga penanganan perkara ini terhadap 18 orang yang melakukan rencana aksi tawuran dengan senjata tajam yang berhasil kita tangkap di atas Jembatan Kuranji. Tetapi yang bisa patut diduga melanggar disiplin atau mungkin ke depan apakah mungkin ada kode etik dan lain sebagainya, kami sedang mendalami, tapi 17 anggota itu sudah kita tempatkan di tempat khusus. Terkait penanganan tawuran, LBH menyayangkan tidak adanya respons polisi saat diberitahu Afif lompat dari atas jembatan. Memang seperti itu SOP kepolisian, kalau ada orang loncat nggak dilihat gitu. Lalu besoknya baru ditemukan di siang hari gitu. Kan harusnya jika ada informasi ada orang meloncat langsung dilihat dong gitu. Situasi yang serba tidak menentu saat penertiban tawuran di Jembatan Kuranji membuat polisi tidak mengindahkan keterangan saksi Ade yang mengatakan Afif melompat. Karena situasi begitu, dia langsung nggak percaya setinggi ini kok, tapi dia tetap membawa Adit langsung ke polsek. Saat dalam rencana pemeriksaan itu menyatakan lagi, Pak, ada kawan saya yang meloncat, tapi polisi yang itu juga sudah kami BAP juga. Kesalahan polisinya itu yang menerima informasi tidak melanjutkan itu. Kematian Afif masih menyisakan sejumlah pertanyaan. LBH menyayangkan hasil otopsi terhadap jenazah Afif tidak diberikan ke pihak keluarga. Sementara polisi menilai untuk kepentingan peradilan tak semua informasi perlu diberikan kepada keluarga. Akan menyerahkan hasil otopsi kepada pihak keluarga atau kuasa hukum. Tapi sampai hari ini kami belum menerima hasil otopsi. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan peradilan itu memang tidak semua apa yang diminta oleh pihak korban, keluarga korban, LBH, siapapun itu menerima hal itu. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai polisi harus transparan dengan memberikan hasil otopsi kepada keluarga, sehingga menutup potensi adanya manipulasi. Artinya polisi terbuka, gitu. Artinya hasil otopsi, hasil pemeriksaan di pengadilan itu haknya keluarga korban gitu untuk mengetahui sebenarnya, untuk mengetahui sehingga tidak dimanipulasi gitu, tidak berpotensi dimanipulasi. Gitu. Untuk membuka tabir kematian Afif, LBH Padang meminta otopsi ulang pada jenazah Afif Maulana. Kami akan melakukan ekshumasi namanya untuk melihat kembali bagaimana kondisi Afif dan postur-posturnya. Keterangan saksi mata yang berbeda, hasil otopsi yang tak dibuka kepada keluarga, serta sejumlah lebam dan luka di tubuh korban adalah deretan kejanggalan dalam kasus kematian Afif Maulana. Melihat kejanggalan ini, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto bilang perlu adanya pengawasan bagi anggota polisi yang bertugas di lapangan. Mengingatkan soal SOP, ya, bagaimana penanganan di tempat kejadian, bagaimana dibuat suatu skenario. Kalau kondisi ini kamu lakukan apa? Kalau kondisi ini lakukan apa? Ini harus dilatih terus. Polisi di lapangan juga harus dilengkapi peralatan yang menunjang pengawasan dan penindakan. Termasuk rekomendasi tentang body camera. Body camera dipasang kepada anggota yang sedang melakukan surveillance, namanya unjuk rasa. Karena ketika terjadi kekerasan, semua terekam, hingga ketika dituduh polisi menyerang duluan segala macam, rekaman itu bicara. LBH Padang terus memantau aktivitas dan keamanan sejumlah anak diduga korban penganiayaan aparat yang mereka dampingi. Memantau juga aktivitas daripada saksi-saksi agar saksi-saksi ini tetap merasa aman ya, dan juga apapun yang dia ketahui, dia rasakan, terus berkabar dengan teman-teman yang berada di LBH Padang.
Komisioner KPAI Dian Sasmita menilai kejadian traumatis membawa dampak tersendiri bagi para korban penganiayaan. KPAI meminta rehabilitasi dan restitusi harus diberikan bagi para korban yang diduga dianiaya. Jadi kita tidak hanya berfokus supaya kebenaran ini terungkap, tapi juga kita mendorong juga supaya para saksi-saksi ini pertama terjamin dulu keamanannya, perlindungannya dari segala bentuk ancaman, intimidasi, juga rehabilitasinya dan restitusinya itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Keluarga terus menuntut keadilan atas kematian Afif yang diduga dianiaya. Mereka meminta ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Afif. Kita meminta dokumen-dokumen baik itu elektronik dan juga fisik, bahwa ini akan bisa terbongkar bagaimana proses apakah benar Afif ini bunuh diri atau Afif ini dibunuh oleh polisi gitu. Kami akan melakukan ekshumasi namanya untuk melihat kembali bagaimana kondisi Afif dan postur-posturnya gitu. Kasus kematian AM, bocah berusia 13 tahun yang diduga dianiaya oleh oknum aparat menjadi catatan bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika ditemukan alat bukti baru, maka kasus kematian korban dapat kembali dibuka. Saya Alifiana Damalik dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sampai jumpa.